Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rinda di Jogja. Mbak Rinda itu menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya saat dia masih bekerja pada saat itu tahun 2009 di sebuah kafe begitu ya, kayak semacam ya kafe lah begitu di salah satu pokoknya daerah di Jogja sana. Nah, di tahun tersebut Mbak Rinda sendiri itu udah sekitar 2 tahun bekerja di tempat tersebut. Nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh. Memang kafenya itu bukan kafe-kafe modern kayak gitu di perkotaan, enggak. Lokasinya tuh agak sedikit ke pinggir dan memang suasananya itu teduh, banyak pepohonan kayak gitu ya. Memang nggak terlalu besar, tapi itulah asri rindang gitu ya. Dan 2 tahun bekerja di sana itu nggak pernah mengalami ada yang aneh-aneh, toh karena tempatnya juga lumayan rame ya, hampir setiap hari itu rame. Terus lokasinya bersih, pepohonannya juga dirawat, pencahayaannya kalau malam hari juga lumayan cukup terang, meskipun pakai ya cahaya-cahaya yang cozy, cahaya-cahaya kuning seperti itu. Itu adalah tempat yang nyaman, tidak menyeramkan sama sekali. Meskipun ada beberapa cerita dari teman-temannya, ini kan mereka tutup itu sampai sekitar jam 12 malam. Atau mungkin jam 12 malam itu udah beres semua gitu. Nah, ini pernah ada salah satu karyawan di sana, biasa sholat, misal sore hari itu kan lagi rame-ramenya gitu, lagi banyak banget orang. Nah, di situ mereka karena saking sibuknya, ada 1, 2, 3 karyawan biasanya itu yang ya mereka kan sholat isya juga, ada yang seperti itu, ada yang males juga banyak. Nah, ini yang rajin-rajin itu sholatnya itu agak telat karena itu tadi, karena banyak pelanggan waktu itu. Jadi mereka itu baru sholat setelah pelanggan itu udah mulai lumayan, udah teratasi semualah, ada waktu buat istirahat, jeda lumayan cukup lama. Nah, ini ada salah satu karyawan, ini namanya Aldi, temannya si Mbak Rinda. Dia mau sholat isya, tapi posisinya di jam 10 malam gitu ya. Nah, dia pun memang ada satu musola kecil di situ, dipakai buat sholat karyawan, dipakai juga buat para pengunjung. Nah, saat lagi sholat di sana, dia udah mulai ambil wudhu atau apa, cuman memang aneh. Dia dari awal itu udah merasa lumayan cukup merinding waktu itu. Agak merinding ya, padahal ya rame di sana itu, banyak orang-orang kayak gitu kan. Ini kok aku agak-agak beda nih, apa aku mau meriang atau gimana, sempat kepikiran seperti itu. Dan ya wudhu lah, setelah itu masuk ke musola tersebut, cuman sendirian. Dan siap-siaplah, dan musolanya juga pencahayaannya itu sama ya, menyesuaikan gitu. Jadi cahayanya pakainya lampu kuning, lumayan cukup redup, tapi ya terang juga sebenarnya di situ. Dia memasuki ruangan yang enggak terlalu lebar musolanya, cukuplah buat sholat 3 atau 4 orang. Nah, saat dia masuk ke sana itu kan gak ada siapapun, ada sajadah di situ. Mau mulai sholat, saat lagi udah mulai. Jadi saat posisinya lagi ruku begini, nah ini tiba-tiba, ini ngerasa si Mas Aldi itu kerasa banget. Namanya ruku begini kan ya, mata bisa sebagian kecil itu bisa melihat area di belakangnya kan. Nah, ini di belakang ada satu sosok yang buru-buru gitu, buru-buru masuk itu, nyampe bunyi bebek gitu. Nah, yang masuk itu kayak seorang makmum pakai mukena full gitu ya. Ini di belakangnya gitu. Oh, Mas Aldi pun, oh ada yang makmum tapi cewek gitu kan. Ini siapa ya? Mas Aldi nggak tahu lah. Ya, sholatnya juga pikirannya tuh kemana-mana, ada kayak gitu-gitunya, ada pikiran-pikiran seperti ini siapa ya. Akhirnya dia pun memposisikan diri sebagai imam ya, karena imam kan bacaannya diperkeras kan. Itu dilakuin lagi kayak gitu sampai selesai. Nah, begitu selesai, salam gitu kan si Mas Aldi, udah salam ya, dibawa perempuan
udah didiemin aja begitu. Mas Aldi pun tetap menghadap ke depan sana gitu ya, sambil berdoa dan sebagainya. Sampai akhirnya dia itu ngelirik begini, si perempuan itu masih ada di situ. Biasanya kalau misal udah selesai gitu kan ya, yang perempuan itu malu atau gimana, nanti udahan. Ini tuh kayak nungguin Mas Aldi, sengaja dilama-lamain. Diem di situ, kok dia nggak bangun-bangun ya, kata si Mas Aldi. Sampai akhirnya dia pun memberanikan diri, karena apa? Mas Aldi itu merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Kok kayaknya gitu ya, perempuan itu wajahnya kok hitam semua ya, ininya tuh putih, wajahnya tuh hitam semua, kok seperti itu ya. Penasaran kan, dan memang ada rasa takut waktu itu. Akhirnya dilirik begini, dan ternyata bener. Itu ya bentuknya tuh seperti itulah, mungkin kayak yang pernah di film-filmkan seperti itu ya. Ya bentuknya kayak gitu, mukanya tuh warnanya hitam semuanya. Langsung di situ Mas Aldi langsung nggak bisa gerak waktu itu, dan akhirnya apa? Si sosok tadi, begitu Mas Aldinya udah ketakutan, mundur-mundur sampai ke pojok depan sana, nggak mau ngeliatin. Dia pun kayak mendengar lagi kayak suara kain gitu ya, suara kain yang bebek gitu. Mas Aldi sempat buka mata sebentar dan melihat si sosok itu tuh lari ke sana keluar, selap ngilang begitu aja. Langsung lah si Mas Aldi keluar dari lokasi tersebut. Begitu keluar mukanya pucat gitu kan, ditanyain sama teman, "Di, kamu kenapa, Di?" Enggak lah, enggak, nanti aja ceritanya. Kenapa ya, anak teman-temannya udah, oh ini pasti ada sesuatu nih, pasti digangguin atau bagaimana. Nah, itu salah satu-satunya cerita horor tentang kafe tersebut yang pernah didengar oleh Mbak Rinda. Dan setelah itu tidak ada cerita lagi kecuali yang dialami oleh Mbak Rinda sendiri. Tahun 2009 ya tadi ya kalau tidak salah, 2 tahun bekerja di situ. Mbak Rinda itu kan sebagai seorang waiters ya, pelayan yang mengantarkan makanan, tapi juga merangkap kasir juga kadang. Nah, ini ada satu tamu di sana pada suatu malam. Mbak Rinda kan nganterin makanan begitu kan, dianterin. Nah, berdasarkan dapur gitu kan, dapur ini udah selesai nih, meja sekian nanti diantarkan. Nah, ada satu meja kosong di area pojok, dan bagian kesana dari kafe tersebut itu udah kayak semacam kayak kebun kayak gitu ya, tapi memang ada pembatasnya. Ini paling pojok di sana, paling belakang. Aku udah mondar-mandir dari tadi ya, kok yang itu nggak selesai ya, aku udah enak. Nah, di meja tersebut duduklah seorang perempuan sendirian, dan dia itu pakai topi lebar, topi-topi kayak yang dipakai buat ke pantai atau apa gitu ya, topi yang cukup lebar, dan mukanya akhirnya nggak kelihatan. Bajunya pun kayak baju-baju pantai, baju-baju summer musim panas semacam itu ya, rapet, nggak yang pakai bikini atau apa, enggak. Baju-baju biasa dengan topi seperti itu, roknya pun rok panjang yang melebar seperti itu. Duduklah di sana dengan ayunya, dengan cantiknya, diem aja cuman begini doang, tangannya tuh di atas meja. Hanya diem pakai topi itu, mukanya nggak kelihatan. Tak lihat mejanya, itu meja nomor 48. Nah, si Mbak Rinda kan ya udah akhirnya mondar-mandir karena saking ya udah nggak enaknya. Ini kayaknya aku udah mondar-mandir udah setengah jam lebih dari tadi, udah ngelayanin berapa meja begitu kan, udah nganterin, kok yang itu belum kelar-kelar gitu ya. Mbak Rinda pun tetap diem, tetap berdiri di sana nunggu ya ini dari dapur gitu ya. Akhirnya apa? Karena saking udah setengah jam lebih, Mbak Rinda pun nanya orang dapur, "Mas, ini meja 48 pesanannya belum Mas gitu. Soalnya udah lama." "Oh ya, bentarin, tak cekin ya, tak cek." Diceklah ke sana, lama banget gitu, nggak balik-balik. Ngomonglah keluar, "Rin, meja 48 gitu." Si orang tadi, "Iya, meja 48 yang di pojok gitu."
Mejanya sih sebenarnya ngacak gitu ya. Cuman kan kalau misal ke kasir atau apa itu dikasih nomor gitu. Nah itu nomornya 48. Si dapurnya, Rin, nggak ada order di nomor 48. Hah? Masa sih nggak ada order nomor 48? Iya, nggak ada. Tapi itu ada ininya, ada tulisannya nomor sekian gitu kan. Ya nggak tahu, orang nggak masuk dapur gitu kan. Akhirnya apa? Oh, jadi model kafenya itu bayar di awal. Seperti itu, bukan nanti kalau udah selesai makan apa aja gitu, nggak. Model bayarnya tuh bayar di awal. Nah akhirnya si Mbak Rinda pun ngecek ke kasir kan. Mbak, mau nanya, iya Rin, oh nomor 48 pesen apa ya Mbak ya? Dicek di situ. Rin, kita nggak ada nomor 48 kata si Mbak kasirnya itu. Maksudnya paling tinggi jumlah meja di kita di sini itu cuma 47 katanya. Hah? Iya ya, Mbak Rinda pun baru iya ya bener ya Mbak ya. Iya, cuma 47 dan gak ada meja nomor 48 kata si kasir. Mbak, itu di sana ada Mbak. Aku melihat jadi papan angkanya itu pakainya tuh kayu. Ya kayu kan nggak cuma ditulis ya, tapi memang udah dicetak seperti itu, 48. Mbak, itu papannya ada Mbak, 48 kata si ini. Nggak ada, beneran Mbak, sumpah. Ini kasirnya penasaran, mana-mana, lihat gitu kan. Mau tak samperin ke sana. Sama si kasirnya didatengin ke situ. Nah, si perempuan itu tuh nggak ada, mejanya itu kosong. Gak ada siapa-siapa. Iya Mbak, sumpah tadi aku ngelihat dia duduk di sana sendirian. Si kasirnya tuh cuman mesem begitu doang. Masuk aja yuk, masuk aja. Mbak Rinda pun, kenapa ya begitu bertanya-tanya. Sampai akhirnya begitu masuk, kenapa Mbak kok malah senyum-senyum begitu? Rin, udahlah gak usah dibahas katanya begitu. Emang kenapa Mbak? Itu bukan orang, kata si kasirnya langsung to the point begitu. Mbak Rinda pun, astagfirullahaladzim, bukan orang Mbak, setan maksudnya Mbak. Ya bisa jadi seperti itu, faktanya kita cuma ada 47, kamu bilang 48. Ya bisa jadi kamu salah lihat atau bagaimana. Bisa jadi seperti itu, tapi kata si Mbak kasir, kemungkinan sih kalau kamu memang benar melihat itu, ya itu bukan orang, itu setan, jadi udah biarin aja, kata si Mbak kasirnya begitu. Asem gitu, bisa jadi Mbak, bisa jadi gitu. Akhirnya sudah, Mbak Rinda pun keluar lagi dan kesana ngelihat ke meja pojok di situ ya, nggak ada, dan ada orderan lagi. Waktu itu pun angka yang dipesan itu nggak sampai 48 ya, paling 30 sekian begitulah, nggak full itu 47, itu kalau full itu 47 semua penuh meja. Nah ini tuh enggak, itu baru sekitar 30-an. Nah di situ saat mengantarkan beberapa kali ke sana, lagi-lagi Mbak Rinda itu melihat si perempuan itu duduk di sana. Duh, perempuannya datang lagi ke situ, tak lihat mejanya. Beneran itu 48 kata si Mbak Rinda. Tapi karena dari tadi si Mbak kasir juga bilangnya, udahlah nggak usah diurusin itu setan. Ya justru Mbak Rinda itu malah penasaran. Setan, masa kayak gitu setan sih? Ini di pantasnya, ini perempuan yang cantik banget, kata si Mbak Rinda. Saya dilihat dari bentuknya begitu ya, sepertinya semampai, kulitnya juga bersih, dari tangannya yang di atas meja begini, meskipun bagian kepalanya itu sebagian ketutup. Ini pasti cantik banget. Masa setan secantik ini? Pikiran biasanya setan kan kuntilanak, pocong, genderuwo atau apa gitu. Ini kok seperti ini, masa setan sih? Penasaran lah si Mbak Rinda. Akhirnya dia pun ke sana, mendekat ke si mbak-mbak tadi dan nanya si Mbak Rinda, Bu, mohon maaf gitu ya, atau Kak atau apa gitu ya manggilnya, Kak, mohon maaf, Kakak sudah pesan atau belum? Wis nanyanya begitu ya. Padahal udah tahu di situ ada 48, harusnya itu udah pesan. Karena apa, yang ngasih nomor itu tuh kasir gitu kan. Kakak udah pesan belum? Si mbaknya itu buka muka begini dan memang beneran cantik banget. Iya memang beneran cantik. Saya sudah pesan, katanya begitu.
Tapi mohon maaf, kata si Mbak Rindanya ya, ini nomor 48 ndak ada kak, gitu kan. Dijelaskan semua obrolan sama kasir dan pengetahuan umum yang Mbak Rinda tahu mengenai kafe tersebut. Itu ndak ada mbak, gitu. Si mbak pun senyum lagi gitu ya, dan ndak apa-apa, saya nunggu aja, katanya begitu. Baik gitu ya, ya udah Mbak Rinda, oh dia mau nunggu aja, ya sudahlah tak biarin aja. Dia pun ke belakang sana langsung lari ke kasir. Mbak, bukan setan mbak, katanya, bukan setan. Bukan setan apanya, bukan setan apanya. Mbak, itu tuh orang, katanya. Ngomongnya jangan keras-keras, kata si mbak kasir. Iya maaf. Mbak, itu tuh orang, aku tuh ngajakin ngobrol, katanya begitu. Kamu ngajakin ngobrol gimana? Mana gitu kan, mbak kasirnya, mana sih? Itu tuh mbak di pojokan sana. Jadi dari area kasir itu kelihatan ke sana ya, karena ada kaca. Mbak itu yang di pojokan situ. Rin, aku nggak ngeliat apa-apa, kata si itu ya. Mbak Rinda kesana ngeliat pun hilang, nggak ada. Iya hilang ya mbak ya. Angka 48-nya juga hilang. Terus udah Rin, itu tuh udah biarin, udah setan, itu tuh setan, katanya begitu kan. Tapi Mbak Rinda ya masih penasaran, tapi percaya dengan apa yang kasir bilang. Ya mungkin iya benar kali ya, dia itu sosok setan. Dia pun akhirnya sudah melakukan pekerjaan selanjutnya sambil tetap ngelirik ke meja yang ada di pojok sana. Udah kan, dan begitu pekerjaan udah selesai, dan ini udah makin malam lagi, udah sekitar jam 11 malam. Si sosok itu belum muncul, dari tadi itu udah hilang begitu aja. Bener itu setan. Beberapa karyawan juga udah mulai notice dengan hal tersebut. Si mbak kasir cerita lah ke karyawan yang lain, akhirnya nyebar gitu kan. Nah, masih ada nggak Rin gitu? Ada yang nanya-nanya begitu. Enggak, udah nggak ada, katanya. Oh, di sini biasa, katanya. Biasa apa? Orang di sini aku kerja 2 tahun nggak pernah ada apa-apa, kata si Mbak Rinda. Ya sesekali mungkin kali ya, mungkin lagi lapar pengen makan di sini, katanya begitu. Ya iya sih, cuman kok angkanya salah, kata si Mbak Rinda begitu kan. Ya sudahlah, intinya serem gak Rin ya, ada yang nanya begitu. Mbak Rinda pun membalas ya seadanya begitu. Enggak, dia cantik kok, begini. Udah waktu makin malam sampai kurang lebih sekitar jam last order itu jam 11 ya, jadi udah stop. Jam 11 itu udah nggak bisa pesan lagi. Nah ini kan beberapa karyawan mulai beberes gitu, siap-siap mau tutup. Mbak Rinda pun mengikuti ritme tersebut, karyawan-karyawan yang lain, sampai akhirnya kafe pun benar-benar mau tutup. Para pelanggan itu juga sudah pada pulang, udah pada keluar, sepi kan di sana. Lampu pun di bagian belakang itu udah mulai dimatiin. Mbak Rinda sendiri tuh udah pakai jaket, udah siap-siap mau pulang. Nah saat mau pulang, bukannya iseng, bukannya apa, memang keluarnya area situ juga, area yang buat makan juga gitu kan, karena parkir karyawan itu sendiri terpisah di bagian belakang. Keluar lewat sana dengan kondisi yang udah lumayan cukup gelap, lampu itu udah pada dimati-matikan di area makan tersebut. Mbak Rinda itu melihat lagi si perempuan itu, kali ini nggak duduk tapi lagi berdiri, cuman ngadepnya ke sana, membelakangi Mbak Rinda, masih dengan topi lebarnya tersebut. Si itunya ada lagi, langsung lari ke kasir nyariin. Mbak sini mbak, ada lagi mbak gitu. Mbak kasirnya, Arin kamu mikirin kayak gitu tuh. Beneran mbak, ada lagi. Akhirnya apa? Sama si mbak kasir pun kesana ke belakang. Nah kali ini si kasirnya juga melihat. Rin, iya beneran Rin, ada Rin, aku ngelihat kata si kasirnya. Itu setan bukan mbak? Itu setan Rin, katanya tetap begitu. Udah pulang yuk kata si itu. Akhirnya ya Mbak Rinda mau ndak mau pulang lah gitu, pulang ke rumah. Ya aku pikiran terus itu masalah, kok aku baru pertama kali ya lihat yang seperti itu. Udah, itu pertama kali Mbak Rinda melihat sosok tersebut. Keesokan harinya sosok tersebut pun muncul, ada kali ini, dan munculnya itu masih sore, menjelang maghrib. Hari itu udah mulai gelap ya. Di sana ada beberapa orang yang masih makan. Mbak Rinda pun menyaksikan si sosok itu udah duduk di meja yang sama kayak semalam. Cuman kali ini si perempuan itu posisinya udah makan. Jadi
udah dilayanin ya, udah di ini, dan tentu saja angka 48-nya itu udah ndak ada. Itu lagi makan sendiri, kelentang-keling. Mbak Rinda pun ngeliatin terus ke situ karena memang lagi nggak ada pesanan untuk diantar. Cuman ngeliatin begini, barangkali nanti ada meja yang kosong, pelanggannya pulang, aku ambil, aku bersihin kan. Cuman sambil menunggu itu, Mbak Rinda itu tetap ngeliatin ke arah si sosok perempuan tadi. Diliatin terus gitu kan. Masa ya itu setan ya? Tapi lah aku nggak ngerti lah itu beneran setan atau bukan. Aku nggak mau deketin lagi kali ini. Dan tiba-tiba saat Mbak Rinda itu kayak berpikiran, udahlah aku nggak mau ngedeketin lagi kali ini. Nah, si perempuan itu bangun, makannya berhenti, dia bangun, terus apa? Berjalan mendekat ke arahnya Mbak Rinda yang lagi berdiri di sana. Jalan itu pun ya cantik, kelihatan, iya cantik banget gitu ya. Dilihatin sama Mbak Rinda. Si perempuan itu makin dekat, dan dia itu cuman berdiri aja, jarak sekitar 2 meter di depannya Mbak Rinda. Itu cuman kayak ngeliatin begini, sesekali kepalanya miring begini, senyum, nanti lempeng lagi, terus udah, dia pun balik lagi ke mejanya ke sana, lanjut makan. Cuman karena diingetin, Rin, weh, maghrib begini sendekala gitu ya, sendekala itu jangan ngelamun, kata si temannya. Iya. Tuh ada tuh meja, udah kelar tadi. Oh iya. Akhirnya Mbak Rinda pun langsung ke sana ya sambil liatin meja itu tuh udah kosong. Dan setelah kejadian tersebut, malam harinya itu udah nggak ketemu lagi. Keesokan harinya Mbak Rinda itu sakit bener-bener mendadak banget gitu ya. Pagi-pagi itu badan sakit semua, kepala pusing, badan juga agak demam. Akhirnya ngabarin orang kafe, ini aku sakit begini, barangkali nanti sampai sore masih sakit, aku mau izin ndak masuk dulu, begitu kan. Akhirnya sudah ada temannya yang nengokin ke sana, nengokin Mbak Rinda, Rin, gimana Rin? Sambil bawain jajan, sambil bawain makan. Ya memang Mbak Rinda kondisinya lagi sakit gitu ya. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol di sana, aku nggak tahu begini-begini, intinya begitu, sampai malam hari yang harusnya Mbak Rinda itu bekerja, hari itu kan cuma diem aja di kamar di sana. Mbak Rinda pun tidur. Akhirnya dia pun tidur, dan saat lagi tidur tersebut, dia bermimpi ketemu sama perempuan yang ada di kafe. Cuman kali ini tuh bukan di kafenya, posisinya tuh kayak semacam ada di laut begitu ya, di pinggir laut, dan si perempuan itu tuh jalan nyamperin Mbak Rinda. Ini diminum, kata si mbak-mbak tadi ya. Iya Mbak, makasih Mbak. Makasih Kak, manggilnya begitu. Diminum sama Mbak Rinda, dibawainnya tuh bentuknya tuh gelas. Diminum, glek, udah. Mbak Rinda pun terbangun dari mimpinya. Dan begitu terbangun, badan itu basah semua. Keringet semua gitu. Duh, kok aku jadi lepek begini, basah semua gitu kan, kenapa ya, cuman memang iya aneh, badannya itu begitu, mungkin keringetan atau apa gitu ya, demamnya turun, badan itu udah agak enakan, dan kepala itu udah nggak pusing. Loh, kok aku udah sembuh ya, padahal aku baru minum obat ya, obat biasa gitu, obat warung. Kok aku rasanya udah sembuh begini sih, Mbak itu tuh siapa ya, kok dikasih air ya. Dan dari situ akhirnya sudah Mbak Rinda pun tidur lagi. Semenjak saat itu dia itu tidak pernah ketemu lagi dengan si sosok perempuan tersebut, nggak pernah ketemu lagi di kafe. Cuman beberapa kali, atau mungkin pikirnya Mbak Rinda ini cuma perasaanku aja kali ya, aku itu ngelihat, cuman posisinya tuh di mana-mana gitu ya, kadang di pasar, kadang di jalanan biasa seperti itu, dan itu hanya sepintas, mungkin sekitar 1 detik. Begitu aku ngelihat lagi, sosok itu udah nggak ada. Itu aja. Sampai sekarang Mbak Rinda masih penasaran dengan sosok tersebut siapa, tapi Mbak Rinda nggak mencari tahu. Jadi cukup penasaran begitu doang. Dan ya itu aja. Terima kasih Mbak Rinda atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership,
kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.